Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang pengamatan niwarana atau rintangan batin sebagai objek dhamma dari Dhammanupassana. Biku, bagaimana melakukan pengamatan dhamma? Di sini, para biku harus mengamati 5 rintangan batin sebagai niwarana. Niwarana ini adalah objek dhamma. Sekarang bagaimanakah cara melakukan pengamatan terhadap rintangan batin ini? Para yogi haruslah mendengarkan ceramah ini dengan cermat. Ceramah ini akan sangat membantu di dalam praktek para yogi. Ceramah ini dari Mahasatipatthana Sutta yang akan sangat membantu bagi para yogi yang praktek. Jika para yogi benar-benar memahami ceramah ini. Buddha mengatakan para biku yogi, ketika Anda mempunyai niwarana atau rintangan jelas di dalam benak Anda, di dalam pikiran Anda jelas melihatnya. Misalnya ada kama canda atau nafsu keinginan. Nafsu keinginan di sini ada banyak hal. Misalnya ingin maju di dalam praktek Anda, kemudian juga nafsu keinginan indrawi terhadap pria ataupun wanita dan nafsu keinginan yang lainnya. Ketika mereka muncul, Anda melihatnya. Ketika Anda melihat ada nafsu keinginan, Anda mengetahuinya. Ketika di sana tidak ada nafsu keinginan, Anda juga tahu bahwa Anda tidak memiliki nafsu keinginan. Pada saat tidak ada kama canda, Anda mengetahuinya. Tetapi tiba-tiba ada kama canda. Beberapa menit yang lalu sebetulnya tidak ada kama canda. Tetapi beberapa saat kemudian muncul kama canda di dalam pikiran Anda. Anda melihat bahwa Anda memiliki nafsu keinginan. Pada saat Anda memiliki perhatian murni yang baik, maka nafsu keinginan ini akan bisa menyingkir. Anda melakukan pengamatan nafsu keinginan, akhirnya dia akan menyingkir. Ketika nafsu keinginan ini telah menyingkir, nafsu keinginan ini tidak akan datang lagi. Maksudnya adalah nafsu keinginan yang sama tidak akan datang lagi. Ketika Anda mempraktekkan meditasi dengan perhatian murni, pada saat Anda mempunyai pengetahuan pandangan terang, paling tidak Anda memiliki sudah sampai pada bangga nyana, maka Anda semua akan bisa memahami ceramah ini dengan jelas. Para yogi yang melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, pada waktu itu jika muncul kama canda, Anda melihat bahwa di sana ada nafsu keinginan indrawi. Nafsu keinginan ini banyak sekali macamnya. Anda bisa melihat pada pikiran Anda. Ketika Anda tidak mempunyai nafsu keinginan, Anda melihatnya. Anda melihat bahwa di dalam pikiran Anda tidak ada nafsu keinginan. Dari tidak ada nafsu keinginan ini, tiba-tiba Anda mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau muncul pikiran, kemudian Anda mempunyai nafsu keinginan. Misalnya Anda berpikir atau Anda melihat bayangan. Kemudian Anda harus melakukan pengamatan terhadap nafsu keinginan ini sampai nafsu keinginan ini menyingkir. Lalu Anda mengetahui bahwa di sana sudah tidak ada nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan itu tidak akan kembali pada Anda juga tahu. Setiap saat Anda mengetahuinya kalau ada nafsu keinginan. Jika tidak ada, Anda pun mengetahui bahwa di sana tidak ada nafsu keinginan. Sebelum pikiran Anda betul-betul bebas dari loba, dosa, dan moha,
Beberapa saat mungkin tidak ada nafsu keinginan di dalam pikiran Anda. Tetapi tiba-tiba ketika Anda melihat, mendengar, karena pikiran Anda terhadap misalnya pengalaman-pengalaman yang lalu, Anda akan melihat di sana ada nafsu keinginan. Kemudian Anda harus melakukan pengamatan misalnya nafsu keinginan, sehingga akhirnya mereka bisa disingkirkan. Ketika tidak ada nafsu keinginan, Anda mengetahuinya. Ketika ada nafsu keinginan di dalam pikiran Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada nafsu keinginan, Anda mengetahuinya dengan jelas. Kemudian ketika nafsu keinginan ini telah menyingkir, Anda juga tahu. Ketika ada nafsu keinginan, Anda tahu. Ketika tidak ada nafsu keinginan, Anda juga tahu. Tidak menjadi persoalan apakah Anda tahu ataupun tidak. Yang terpenting adalah kalau Anda tidak tahu, Anda pun tahu. Nafsu keinginan ini muncul tidak menjadi persoalan. Ketika ada, Anda tahu. Ketika tidak ada, Anda juga tahu. Ketika mereka telah bisa disingkirkan, Anda tahu. Praktek Anda, jika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda akan bisa melihat dengan jelas manfaat yang bisa Anda peroleh. Di setiap saat Anda melihat pikiran Anda. Ketika pikiran Anda muncul nafsu, di dalam pikiran Anda muncul nafsu keinginan, itu tidak menjadi persoalan. Pada saat tidak ada nafsu keinginan juga tidak jadi persoalan. Yang terpenting Anda harus melakukan pengamatan saja, sehingga Anda akan bisa melihat nafsu keinginan atau kamacanda ini dengan jelas. Buddha menyatakan para biku yogi, jika Anda memiliki biapada ini biasa diterjemahkan sebagai keinginan jahat, kemarahan, kesedihan, berduka, kecewa, cemas, tersinggung, ataupun tertekan. Jadi semua nafsu keinginan disebut dengan kamacanda. Kemudian pikiran yang tidak berhubungan dengan kamacanda seperti tertekan, cemas, kemudian benci, tidak suka, sedih dan yang lainnya, mereka ini disebut sebagai biapada. Ketika biapada ini ada, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada biapada, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda sudah terbebas dari biapada, Anda juga mengetahuinya. Biapada ini tidak muncul dengan tiba-tiba. Tetapi ketika Anda memikirkan atau teringat sesuatu di masa lalu, kemudian Anda menjadi marah ataupun sedih, cemas, Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya sampai mereka menyingkir. Apakah itu kecemasan, penderitaan, ketidaksukaan, kebencian? Perasaan-perasaan itu tidak akan kembali pada Anda, dan Anda juga mengetahui hal itu. Yogi yang mempraktekkan meditasi paling tidak sampai pada Bangganyana, Anda akan bisa memahami ceramah Sayadaw pada hari ini. Di setiap saat pasti ada biapada. Mungkin Anda memikirkan tentang keluarga Anda, anak Anda, putra atau putri Anda, suami atau istri, ataupun teman. Kemudian mungkin Anda merasa sedih, merasa tersinggung, cemas, ingin membalas dendam ataupun marah. Ketika ada keadaan seperti itu di dalam pikiran Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada hal seperti itu, Anda juga mengetahuinya. Semua keadaan itu awalnya tidak ada, tetapi akan bisa muncul tiba-tiba. Ketika mereka sudah muncul, Anda harus melakukan pengamatan
sampai mereka bisa disingkirkan. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda akan mengetahui hal ini. Ini akan sangat membantu. Perlu Anda ingat bahwa Anda janganlah mengendalikan, jangan pula menolak, juga jangan menutup. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melakukan pengamatan. Karena Anda memiliki mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran, maka Anda pasti bisa muncul keadaan itu dalam diri Anda. Anda bisa merasakannya. Banyak sekali jenis biapada ini. Sayadaw menceritakan sekarang Sayadaw memiliki center meditasi. Tetapi sebelumnya selama 12 tahun Sayadaw berdiam di Pandita Rama, di center di Pandita Rama. Tentu karena berkumpul dengan banyak orang, satu ketika muncul ketidaksepahaman, kemudian saling tidak menyukai. Kalau ada keadaan ini, selalu akan muncul di dalam praktek meditasi Anda. Pada saat Anda mempraktekkan meditasi, muncul keadaan itu, maka Anda harus melakukan pengamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya sebelum mereka bisa mencapai tataran anagami. Sebelum mencapai tataran anagami, belum bisa mengatasi kamacanda ataupun biapada. Jadi, Anda harus melihat kemudian mengamatinya. Pada saat mereka berdiam cukup lama di dalam pikiran Anda harus mengamatinya. Misalnya ketika ada dosa cukup lama di pikiran Anda harus mengamatinya sampai ia tersingkir. Anda harus jelas melihat hal ini. Ketika Anda misalnya merasa bersedih atau memikirkan tentang sesuatu, Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka bisa disingkirkan. Ini semua bergantung pada tahapan meditasi Anda. Kadang-kadang keadaan seperti itu bisa bertahan selama 1 jam, bahkan 1 hari ataupun beberapa hari. Kemudian baru mereka bisa disingkirkan. Pada saat muncul biapada itu mungkin sampai menyebabkan Anda ingin berteriak atau menangis. Ketika muncul di dalam pikiran Anda dan Anda tidak bisa melakukan pengamatan, maka Anda ingin berteriak ataupun ingin menangis karena Anda sudah tidak mampu menahannya. Ada orang yang mengalami kehidupan yang sangat sulit, sehingga ia memiliki banyak dosa. Ia selalu merasa tidak berbahagia, tidak sukses. Ia memiliki banyak dosa, banyak kebencian, baik terhadap dirinya sendiri, kebencian pada ayahnya, ibunya, suami atau istrinya, putra atau putrinya, ataupun teman-temannya. Sebagai seorang guru meditasi, Sayadaw menjumpai banyak orang. Dan Sayadaw selalu menanyakan, apakah tujuan mereka mempraktekkan meditasi? Ada yang mengatakan bahwa mereka mempraktekkan meditasi karena mereka membenci ayahnya atau ibunya, membenci suami atau istrinya, membenci gurunya, atau membenci seseorang yang lain. Ada yogi yang datang mempraktekkan meditasi dengan kebencian yang demikian kuat. Seorang yogi itu praktek ke center Sayadaw, dia pindah dari praktek di center yang lainnya. Yogi itu sangat membenci pada guru meditasinya. Sayadaw tidak mengetahui alasan apakah yang menyebabkan ia demikian membenci gurunya.
Pada saat meditasinya sudah mengalami kemajuan, Sayadaw mengatakan agar ia menyingkirkan, mencabut kebenciannya itu. Kalau ia tidak bisa menyingkirkan kebenciannya itu, maka meditasinya tidak akan bisa mengalami kemajuan. Sayadaw menasihati pada yogi itu agar ia pergi mengunjungi guru meditasinya dengan kehendak yang baik. Sebelum yogi itu mengalami kemajuan, ia tidak mau pergi menjumpai gurunya. Tetapi ketika meditasinya telah maju, ia pergi menjumpai guru meditasinya. Sayadaw tidak mengetahui apa yang terjadi dengan guru meditasi itu. Kemudian ada juga yogi yang tidak berbicara dengan saudarinya selama 20 tahun. Ia datang praktek di tempat Sayadaw. Kemudian ketika ia mau pulang, Sayadaw mengatakan bahwa pertama-tama ketika pulang, ia harus menemui saudarinya itu. Karena di dalam meditasi ini sesungguhnya tidak boleh ada permusuhan. Jadi pergi dan bicaralah dengan saudarimu itu. Sampai akhirnya ketika yogi ini berbicara pada saudarinya, saudarinya itu mengalirkan air mata dan mengatakan, kamu sekarang betul-betul melihat Dhamma. Kamu datang menjumpai saya. Sayadaw menceritakan bahwa ada seseorang juga yang tidak mau berbicara dengan seorang yang lainnya. Sayadaw menceritakan ketika Sayadaw berdiam di Panditarama, berkumpul dengan banyak orang, ketika misalnya terjadi persinggungan dan timbul kebencian, Sayadaw selalu datang kepada orang tersebut dan meminta maaf. Jadi ketika ada dosa, ada kemarahan, kesedihan ataupun kebencian, Anda tidak akan bisa mencapai kemajuan di dalam meditasi Anda. Ketika Anda melihat kemarahan, baik, tidak menjadi persoalan. Anda harus melakukan pengamatan. Ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda harus pergi menjumpai dan berbicara dengan seseorang itu. Seseorang yang tidak Anda sukai itu. Beberapa orang ada yang penampilannya baik, tetapi sesungguhnya di dalam ia memendam kebencian yang kuat. Kalau ia ingin mencapai kemajuan dalam meditasinya, ia harus pergi menjumpai orang yang ia benci atau orang yang tidak disukai. Kemudian berbicaralah, mintalah maaf. Dengan cara itu, Anda bisa membebaskan diri Anda dari kebencian. Apa yang diajarkan oleh Buddha, ketika Anda melihat kesedihan, kemarahan, ketidaksukaan, itu tidak menjadi persoalan. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan. Jika memungkinkan, Anda harus pergi menjumpai orang itu, kemudian memintalah maaf kepada mereka, kemudian Anda juga memberikan maaf kepadanya. Dengan cara itu Anda bisa membebaskan diri Anda dari biapada. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap objek Anda harus melihatnya dengan jelas. Ada satu, kemudian diamati, menyingkir, kemudian yang lainnya lagi datang. Ketika tidak ada, Anda tahu. Ketika ada, Anda pun tahu. Anda harus melakukan pengamatan secara demikian sehingga Anda bisa membebaskan diri Anda
dari dosa ini secara menyeluruh. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, dan ketika meditasi Anda telah maju, maka Anda bisa mencabut baik nafsu keinginan ataupun dosa ataupun biapada. Tetapi Anda harus memiliki keputusan yang mantap. Juga Anda harus memiliki pengetahuan yang memadai. Ketika muncul misalnya apakah kemarahan, kebencian, kemudian kesedihan, penderitaan, depresi ataupun marah. Pada saat muncul hal seperti itu, Anda harus berpikir bahwa Anda harus praktek dengan lebih banyak lagi. Pada saat meditasi Anda mengalami kemajuan, maka hal-hal seperti itu, seperti kemarahan, penderitaan, kemudian kemarahan, ingin menangis, itu tidak akan muncul lagi. Saat itu Anda betul-betul telah berhasil. Mereka tidak akan muncul lagi di dalam pikiran Anda. Apabila Anda selalu praktek dengan cara itu, selalu praktek dengan melakukan pengamatan, maka Anda akan bisa menyingkirkan atau mencabut semuanya. Ketika muncul hal-hal demikian, dan Anda mempunyai pemahaman yang baik, maka Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melakukan apapun. Guru meditasi Anda pun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Anda hanya bisa melakukan satu hal, yaitu Anda harus melakukan pengamatan. Kadang-kadang dosa atau biapada ini yang sebelumnya bertahan demikian lama, ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, maka ini akan mengalami perubahan. Misalnya tiba-tiba muncul kesedihan di dalam diri Anda. Kesedihan ini akan cepat berlalu. Mereka lenyap dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan. Demikian juga ketika ada kebencian atau kemarahan. Anda melakukan pengamatan, kemudian sebentar saja Anda bisa merasakan kedamaian. Demikian juga ketika Anda melakukan pengamatan terhadap kesedihan, mereka segera menyingkir. Kalau Anda betul-betul melakukan pengamatan, Anda akan melihat bahwa mereka itu semua selalu berubah. Mungkin kemarahan atau kesedihan itu bertahan selama 20 menit. Tetapi setelah itu mereka tidak ada lagi. Anda merasa segar, Anda merasa jernih. Juga rasa tersinggung Anda atau rasa terganggu Anda sudah tidak ada lagi. Pikiran Anda menjadi demikian jernih. Ketika meditasi Anda sudah maju, Anda mau membenci pun, mau bersedih pun, ataupun mau marah, maka pikiran Anda tidak akan bisa ke sana. Anda misalnya berusaha untuk membenci seseorang, tetapi pikiran Anda tidak mau ke sana. Ini terjadi ketika perhatian murni Anda sudah kuat. Anda sudah berhasil. Praktek meditasi Anda juga sudah maju. Pada saat misalnya muncul kemarahan ataupun kesedihan, kewajiban Anda itu hanya melakukan pengamatan. Janganlah cemas. Ketika Anda sedang melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis, kemudian muncul kemarahan, Anda harus melakukan pengamatan. Ketika meditasi Anda telah berhasil, maka dosa atau kebencian ataupun kemarahan ini akan bisa Anda singkirkan sehingga pikiran Anda terbebas dari dosa. Ketika sudah terbebas dari dosa, dosa itu tidak akan muncul lagi.
Kita mempraktekkan meditasi ini sesungguhnya adalah untuk mencabut atau menyingkirkan dosa. Tetapi Anda harus terampil di dalam melakukan pengamatan. Sayadaw berpesan, Anda jangan pernah menyerah. Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka bisa disingkirkan. Pada malam hari ini, Sayadaw belum bisa menyelesaikan ceramah tentang niwarana ini. Sayadaw akan melanjutkan menjelaskan tentang niwarana ini pada ceramah besok petang. Sadu, sadu, sadu.